Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emil dan Rafiq Ahnaf, mahasiswa jurusan Psikologi semester 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kitab karangan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yakni kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kitab ini. Langsung saja, mulai dari bab yang pertama, yakni Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun mencari ilmu itu fardhatun, yakni wajib hukumnya, ala, bagi kulli muslimin, semua orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan. Wa qala, dan berkata siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka, barang siapa, salaka yang menempuh, apa tariqatun, jalan, yaltamisu fiha ilmin, yaltamisu, yang mencari, fiha, di dalamnya apa, ilmi, salakah, maka akan memudahkan siapa Allahu Allah, bihi, terhadap orang tersebut, tariqatun, jalan, ilal jannati, kepada surga. Di sini terdapat dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang ilmu, wajibnya mencari ilmu bagi orang muslim. Hadis yang pertama ada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya wajib hukumnya mencari ilmu bagi seluruh umat muslim, baik itu umat muslim laki-laki maupun umat muslim perempuan. Lalu hadis yang kedua ini tentang faedah dari mencari ilmu, yakni dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadisnya berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqat ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ba'dahu, dan setelah membaca hamdalah dan sholawat serta salam kepada Nabi, fahadhi masailu, fahadhi, maka adapun ini kitab, masailun, yakni terdapat beberapa masalah, mukhtasaratun, masalah ringkas, min ba'di kutubil hujjah, dari sebagian kutubil hujjah, apa, kitab-kitab hujjah, al-Islamu, kitab-kitab hujjah Islam, al-Ghazali, yakni karya Imam al-Ghazali. Man arafa, man, barang siapa, arafaha, yang memahaminya, wa amila biha, wa amilah, dan mengamalkan, biha, dengan kitab tersebut, narju lahu, narju, maka kami berikan, narju, maka kami mohonkan, kami di sini maksudnya para musannif, para pengarang kitab, lahu, kepada orang tersebut, minallahi, kepada Allah, ayyakuna, agar dijadikan, min ahlil ilmi, dari ahlil ilmi, dari orang-orang yang berilmu, zahiran, baik itu ilmu zahir, ilmu secara nampak, wa batinan, dan ilmu batin. Wabillahi taufik, dan hanya wabillahi, dan hanya kepada Allah, at-taufiku, kami meminta pertolongan. Nah, di sini terdapat doa dari musannif, dan musannif juga menerangkan tentang isi dari kitab ini, yakni isinya adalah fahadhi masaili mukhtasaratun min ba'di kutubil hujjatil islami al-Ghazali. Jadi kitab ini membahas tentang masalah-masalah ringkas dari kitab-kitab karya Imam al-Ghazali. Di sini musannif juga mendoakan kepada para pembaca
agar dijadikan ahlul ilmu, baik ilmu secara zahir maupun ilmu secara batin. Baik, arkanul islami, kita lanjut ke fasal yang selanjutnya. Arkanul islami, arkanu adapun rukun-rukun, al-islam Islam. Arkanul islami, adapun rukun-rukun Islam, khamsatun, yakni ada 5 perkara. Apa saja? Syahadatun an la ilaha illallah. Syahadatan, bersaksi, an la ilaha, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wa anna, dan sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad, Rasulullah, yakni utusan Allah. Lalu yang kedua, wa iqamis sholati, wa iqamu, dan mendirikan. As-sholatu, apa sholat? Wa ita'uz zakati, wa ita'u, dan membayarkan atau mengeluarkan az-zakatu, apa zakat? Wa saumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan haji ke Baitullah. Man istata'ah, man bagi barang siapa, istata'a yang mampu, ilaihi bagi man, apa sabilan jalannya, ma'a ikhlas, ma'a dengan al-ikhlas, ikhlas, wa tasdiki, dan yakin. Faman lam yakun, maka barang siapa, lam yakun, tidak ada di dalamnya, tidak ada di dalam man, mukhlisan, rasa ikhlas, fahuwa, maka bagi man, munafikun, yakni orang termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Waman, dan barang siapa, lam yakun, tidak ada di dalam dirinya, musaddiqon, apa itu mempercayainya, fahuwa, maka bagi man, fahuwa, maka man, kafirun, yakni termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Jadi rukun-rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, lalu yang kedua ada iqamis sholati, yakni mendirikan sholat. Lalu yang ketiga ada wa ita'iz zakah, yakni membayarkan zakat, wa saumu Ramadhanah, dan yang keempat ada puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan yang kelima ada haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'ah, bagi siapa yang mampu, ilaihi, terhadap haji tersebut, sabilan, apa jalannya. Jadi haji ini diwajibkan kepada orang-orang yang mampu, yakni orang-orang yang mampu dalam perjalanannya, baik itu biaya transportasinya dan juga tanggungan nafkah bagi keluarganya yang ditinggalkan. Ma'ikhlasi, dengan ikhlas, wa tasdiqin, dan mempercayainya. Jadi harus ikhlas dan percaya. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun. Jadi barang siapa yang tidak mempercayai, barang siapa yang tidak melakukannya dengan ikhlas, maka orang tersebut munafiqun, termasuk ke dalam orang-orang munafik. Wa man lam yakun mutasaddiqan, dan barang siapa yang tidak mempercayainya, fahuwa kafirun, maka orang tersebut termasuk ke dalam orang-orang kafir. Baik, lanjut ke pasal selanjutnya, yakni tentang pokok-pokoknya iman. Wa asallu, dan adapun pokok al-imanu dari iman, anta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun. Anta'taqida, yakni meyakini, anta'taqida, yakni meyakini, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, mawjudun, itu ada, mawjud, wujud. Annahu, wa annahu, dan sesungguhnya hu, siapa Allah, ta'ala yang maha luhur, wahidun, yakni satu, la syarika, tidak ada yang, la syarikah, tidak ada sekutu, lahu, bagi Allah, wala mislah,
dan tidak ada yang bisa menyerupai, wala sibha, dan tidak ada yang semisal lahu bagi Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Wa sami'un, wa huwa, adapun Allah sami'un itu maha mendengar, al-basirun lagi maha melihat. Khalaqas samawati wal ard, yang mana Allah khalaqah yang menciptakan as-samawati apa langit, wal ardi dan bumi. Wa khalaqah dan menciptakan al-mauta apa kematian, wal hayata dan kehidupan. Wa ta'ata wal ma'asi, dan menciptakan kemaksiatan, wal wa ta'atah dan menciptakan ketaatan, wal ma'siyata dan kemaksiatan. Was-sahhata menciptakan sehat, was-sahhata dan kesehatan, was-saqama dan rasa sakit atau penyakit. Wa jami'a kauni wa ma fihi, wa jami'ah, dan semua kauni, wa jami'ah dan seluruh al-kauni apa yang ada di dalam, ma fihi wa ma fihi al-kauni, saqami dan penyakit, wal jami' al-kauni wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wa khalaqal khalqah wa a'malahum, wa khalaqah dan menciptakan al-khalqah apa makhluk, wa a'malahum dan segala perbuatan dari al-khalq. Wa qadarah, dan dialah, wa qadarah dan mentakdirkan, arzaqahum rizki siapa al-khalq, wa ajalahum dan ajal dari lahum bagi al-khalq. La tazidu wa la tazidu wa la tanqus, la tazidu tidak ada yang bertambah, wa la tanqus dan tidak ada yang berkurang, wa la yakhdusu dan tidaklah, wala yakhdusu dan tidak akan terjadi, al-hadisun satu peristiwa, illa kecuali biqadha'ihi dengan kehendak dari Allah, wa qadarihi dan takdirnya Allah, wa iradatihi dan kehendaknya Allah. Jadi di sini menjelaskan tentang apa itu pokoknya iman. Pokoknya iman adalah an ta'tadika anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu Ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mislah wa la shibha lahu. Jadi pokoknya iman adalah kita mempercayai bahwa Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala itu ada, wa annahu Ta'ala wahidun, dan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu satu, la syarikalah, tidak ada yang bisa menyekutuinya, wala mislah wala syibha lahu, dan tidak ada yang bisa menyerupai dan semisal dengannya. Khalaqas samawati wal ard, siapa Allah itu? Khalaqas samawati wal ard, yakni yang menciptakan langit dan bumi, wa khalaqal mauta dan menciptakan mati, wal hayata dan kehidupan, wa ta'ata wal maksiyatah yang menciptakan kemaksiatan dan menciptakan ketaatan, was-sihhata was-saqamah yang menciptakan sehat dan sakit, penyakit, wa jami'a kauna wa ma fiha dan alam semesta beserta isinya, wa khalaqal khalqah dan menciptakan makhluk, wa a'malahum dan segala perbuatan mereka, segala perbuatan makhluk, wa qaddara arzaqahum, wa qaddara dan yang mengatur, mentakdirkan, arzaqahum rizki mereka, wa ajalahum dan ajal mereka, la tazida wa la tanqus, tidak dikurang dan tidak ditambah, wa la yahdusu dan tidak akan terjadi apa satu peristiwa, hadisun ila biqadha'ihi, tidak akan terjadi suatu peristiwa kecuali dengan qadanya Allah, wa qadarihi dan qadarnya Allah, wa iradatihi dan
kehendak dari Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur Allah, hayyun, yaitu zat yang hidup. Ilman, alimun, maha mengetahui. Muridun, maha berkuasa. Qadirun, maha qadirun. Hayyun, maha hidup. Alimun, maha mengetahui. Muridun, maha berkehendak. Qadirun, maha berkuasa. Mutakalliman, dan maha berfirman. Syami'an, maha mendengar. Sami'an, maha melihat. Basyirun, maha melihat. Ya'lamu kha'inatan. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Kha'inatan, pengkhianatan. Al-a'yuni, yang bisa dilihat dengan mata. Wa ma yukhfi sudur, dan wama, dan sesuatu. Tukhfi sudur, tukhfi, yang ada di dalam. Suduru, dada, wasuduru, dada. Jadi Allah ini maha melihat, maha hidup, maha mengetahui, maha berkehendak, maha berkuasa, maha berfirman, maha mendengar, dan maha melihat. Allah juga bisa mengetahui suatu pengkhianatan yang tampak dari mata dan sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Wa ya'lamu syarran wa ahfa, dan dia mengetahui perkara yang wa ya'lamu, dan Allah mengetahui asyarru, apa perkara. Asyarru, perkara yang dirahasiakan. Wa ahfa, dan yang disembunyikan. Khaliqun, dia Allah adalah khaliqun, yakni zat yang menciptakan. Kulli syai'in, segala sesuatu. Wa huwa, dan adapun Allah wahidul qahhar, al-wahid, yang maha esa. Al-qahhar, dan maha penguasa. Di bab ini kita menerangkan tentang apa itu pokoknya iman dan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sifat wajibnya ada 20, yakni wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Baik, lanjut. Wa annahu ta'ala, wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur Allah, ba'asa sayyidana, ba'asa, mengutus, sayyidana, siapa Tuhan kita, sayyidana, siapa Tuhan atau baginda, Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, sebagai hamba, abduhu, sebagai hambanya, hamba Allah, wa rasuluhu, dan menjadi utusan lahu, bagi Allah, ila jami'il khalqi, ila, kepada, jami'in, keseluruhan, al-khalqi, makhluk, lihidayatihim, untuk memberi, lihidayatihim, untuk memberi hidayah, him, kepada al-khalq, al-jami'atul khalq, walita'mili ma'ashihim, walita'mili, dan menyempurnakan, walita'mili, dan menyempurnakan ma'ashihim, kehidupan mereka, wa ma'adihim, dan kehidupan di dunia, ma'asihim, kehidupan di dunia, wa ma'adihim, dan kehidupan di akhirat. Wa ayyadahu, dan menguatkan siapa Rasulullah terhadap al-jami'atul khalq bil ma'jizatid dhahirah, bil mu'jizati, dengan memberi mukjizat,
wa ayyadahu dan menguatkan siapa Allahu terhadap Muhammad bil mu'jizati dengan memberinya mukjizat zahiran secara tampak. Wa annahu dan sesungguhnya alaihi bagi Nabi Muhammad salatu wassalamu salawat serta salam shadiqun wa annahu dan sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi baginya as-salatu wassalam salawat serta salam shadiqun yakni utusan yang dapat dipercaya fi jami'i di dalam keseluruhan ma'ab sesuatu ahbarihim yang dikabarkan bihi oleh Muhammad anillahi ta'ala bahwa yang digabarkan oleh Nabi Muhammad itu anillahi ta'ala dari Allah Ta'ala min umuril akhirah tentang min umuri dari perkara-perkara al-akhiratu akhirat wa barzahi dan alam barzah wa min su'alil malakaini dan pertanyaan wa min su'ali dan pertanyaan dan dari pertanyaan al-malakaini dua malaikat wa azabi dan azab al-kubri kubur wa ni'amihi dan nikmathi kubur wa ni'amihi dan nikmatnya kubur. Di sini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memang diutus oleh Allah untuk menjadi hamba dan menjadi utusan bagi seluruh umat manusia lihidayatihim walitakallami ma'ashihim wa ma'adihim untuk memberi keseluruhan umat manusia ini hidayah walitakallami dan untuk menyempurnakan ma'ashihim apa kehidupan dunia mereka wa ma'adihim dan kehidupan akhirat mereka wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah dan Allah menguatkan dakwah dari Nabi Muhammad ini bil mu'jizati dengan mukjizat zahiran yang tampak wa annahu dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqun adalah utusan yang shadiq yang jujur yang bisa dipercaya fi jami'i ma ahbari dari segala sesuatu ma ahbari yang diucapkan bihi dari Rasul bahwa sesungguhnya segala ucapan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datangnya anillahi ta'ala dari Allah Ta'ala min umuril akhirati baik itu kabar tentang perkara-perkara akhirat wal barzah dan alam barzah wa min su'alil malakaini dan pertanyaan-pertanyaan malaikat wa azabi kubur wal azabil qabri dan azab kubur wa na'imihi dan nikmat kubur. Wa annal qur'ana dan sesungguhnya wa anna dan sesungguhnya Al-Qur'anan apa Al-Qur'an wa jami'a kutubillahi wa jami'ah dan seluruh kutubi kitab-kitab Allah al-munazzilati yang diturunkan hakun itu benar wal malaikata hakun wal malaikatu dan seluruh malaikat hakun itu benar wal jannata dan surga itu hakun itu benar wan naru dan neraka hakun itu benar wa jami'ah dan seluruh ma jaa bihi seluruh yang disampaikan wa man jaa wa jami'ah dan keseluruhan ma sesuatu jaa yang telah disampaikan bihi terhadap makhluk syaiduna bihi terhadap makhluk syaiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh segala sesuatu ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu hakun itu benar
Jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu itu memang benar adanya. Wal malaikatu, dan malaikat, wal jannatu, dan surga, wan naru, dan neraka, wal jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Jadi seluruh malaikat, surga, neraka, dan seluruh perkara atau sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Baik, kita lanjut ke pasal selanjutnya, yakni tentang faraidul wudu. Faraidul wudu'i, furudul wudu'i. Adapun fardu-fardu, furudu, adapun fardu-fardu al-wudu'u wudu' sittun, yakni ada 6 perkara. Yang pertama, awalun. Awalun, adapun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Wasani, dan adapun yang kedua, al-ghuslul wajhi, yakni membasuh wajah. Wahadduhu mimmanabati sya'ri ra'si ilal muntahil lihaini wazzaqani tuli. Yang kedua, wasani, dan adapun yang kedua, al-ghuslu, yakni membasuh al-wajhu, wajah. Wahdahu, adapun batasan-batasan dari membasuh wajah, mimmanabati sya'ri. Mimmanabati sya'ri, yakni dari tumbuhnya rambut. Ar-ra'si, rambut kepala, ilal muntahil lihyaini, sampai ke tempat tumbuhnya gigi bagian bawah atau janggut. Wadzaqani tuli, dan sampai janggut. Wa'rada minal udhuni, wa'rada minal udhuni ilal udhun. Wa'rada minal udhuni ilal udhun, yakni bagian janggut. As-salisu, dan adapun yang ketiga, al-ghuslu, yakni membasuh al-yadaini, dua tangan, ilal mirfaqaini, sampai ke dua siku. Ar-rab'u, dan adapun yang keempat, al-mashhu syai'in, yakni membasuh sebagian, mim basyaratir ra'si, dari rambut kepala, au sya'ri fi haddihi, atau satu rambut fi haddihi, yang berada di batasannya. Al-khamisu, adapun yang kelima, al-ghuslu rijlaini, yakni al-ghuslu membasuh ar-rijlaini, apa kedua kaki, ma'al ka'baini, sampai ke mata kaki. As-sadisu, dan adapun yang ke 6, at-tartibu, yakni tertib. Ala hadhihi, as-sadisu, adapun yang ke-6, al-tartibu, yaitu tertib, ala hadhil kaifiyah, atas segala sesuatu yang sudah disebutkan di atas. Alal hadhihi, atas ini, kaifiyati, urutan yang sudah disebutkan di atas. Jadi untuk fardu atau fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, batasannya mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke janggut bagian bawah, dan yang ketiga yakni membasuh kedua tangan sampai ke siku. Jadi dimulai dari tangan sampai ke siku. Lalu yang keempat ada membasuh sebagian kepala,
Dan adapun yang kelima, yakni membasuh kaki sampai ke mata kaki. As-sadisu, dan yang keenam, ada at-tartibu ala hadhil kaifiyah, yakni tertib dengan urutan-urutan yang sudah disebutkan di atas. Baik, lanjut ke fasal yang selanjutnya, ada maujibatal ghusli, yakni tentang wajib-wajibnya mandi. Wa in kana alaihi janabah, wa in kana, dan jika ada alaihi bagi kalian janabatun junub mim mujama'ati au khuruji mani, dari mujama'ati, dari disebabkan mujama'ati jima, au khuruji mani, atau keluarnya mani, au khuruji, atau keluarnya amani apa mani, bin naumi, dengan tidur, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Lazimahu ghuslah, lazimahu, maka diwajibkan hu terhadap man, al-ghuslah apa mandi, al-ghuslah apa membasuh, jami'il badani, seluruh badannya, ma'an niyatir raf'il janabat, ma'an niyati, dengan niat raf'il janabati, menghilangkan hadas besar. Jadi untuk wajibnya mandi ini ada dua. Yang pertama, niat untuk menghilangkan hadas besar, wal ghuslal jami'al badani, dan membasuh seluruh badan. Baik itu hadas besar disebabkan karena jima, berhubungan suami istri, atau keluarnya mani dengan mimpi atau yang lain. Baik, lanjut ke fasal yang selanjutnya, ada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu'u, dan adapun perkara yang membatalkan, wa yanqudu, dan adapun perkara yang membatalkan, al-wudu'u apa wudu, itu al-khuruju minal ahdis sabilaini, al-khariju, yakni adanya sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu kedua jalan, al-qubulu, kubul, awil zuburi, atau zubur, ala makana, dari tempatnya, dari tempat asalnya. Wa yanqudul wudu, dan batal apa al-wudu, zawalul akli, disebabkan hilangnya akal, zawalul akli, hilangnya akal, bin naumi, sebab tidur, au ghairihi, atau yang lainnya, illa nauman, kecuali tidur mumakkinin, yang menetap, maq'adatuhu, apa tempat tidurnya atau sandaran tidurnya, minal ardi, dari bumi. Wa yanqudul wudu, wa yanqudu, dan membatalkan al wudu apa wudu, apa masu kubuli, au zuburi azamin. Masu, yakni menyentuh, al kubul, au zubur, atau zubur, azamin, anak-anak Adam atau manusia, minhu, miliknya, au minhu, dari dirinya sendiri atau miliknya, au min ghairihi, atau dari selain miliknya, bibatni kaffihi, dengan telapak tangan, bibatni kaffihi, dengan telapak tangan, wa butunil asba'i, dan jari-jari, kabiron, baik itu orang besar, ka'anna kabiron kana, baik itu orang besar, au sagiron, atau anak kecil.
Wayang kudu dan batal apa wudu intikomu akibat bertemunya basyaratan rajuli kulit laki-laki wa mura'ati dan perempuan ajnabiyan yang sudah dewasa bila hailin tanpa adanya penghalang illa dhufran kecuali apa zufran kuku au sya'ran atau illa dhufran kecuali kuku au sya'ran atau rambut au sinnan atau gigi fala yang qudul wudu maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi di sini pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Di sini yang disebutkan ada 4 perkara, yakni yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli awidz-dzuburi ala ma kana. Jadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yakni kubul dan zubur. Lalu yang kedua, zawalul akli bin naumi al-ghairihi illa nauma mumakkin maq'adatahu minal ardi. Jadi yang kedua ini hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya. Illa kecuali an-naumu mumkinun maq'adatahu minal ardi. Jadi kecuali tidur yang tempatnya itu menetap dan tidak bergeser. Lalu yang ketiga ada mas'u qubuli au zuburi adami, yakni menyentuh kubul atau zuburnya manusia. Minhu, baik itu miliknya sendiri, au min ghairi, atau dari selain miliknya. Dengan menggunakan telapak tangan, bibadni kaffi wal butunil asba'i, baik menggunakan telapak tangan, au saghiran walau laddahu walau mayyatan. Baik itu menggunakan telapak tangan atau menggunakan punggung tangan. Yang keempat ada bertemunya al-intiqa'u, bertemunya basyaratul rajuli wa imra'ati kabiraini ajnabiyaini bila hail, yakni bertemunya kedua kulit antara kulit laki-laki dan kulit perempuan tanpa adanya penghalang. Ila dhufran kecuali kuku, au sya'ran atau rambut, au sinnan atau gigi. Fala yanqudul wudu maka wudunya itu tidak batal jika bersentuhan dengan kuku, rambut, gigi. Ya, kuku, rambut dan gigi. Maka wudu dari kedua orang tersebut tidak batal. Baik, lanjut ke pasal selanjutnya, yakni tentang syurutul sihhatis sholati, yakni tentang syarat sahnya sholat. Apa saja? Wasyurutul lissihhatis sholati wayustaratu, dan adapun syarat-syarat lissihhatis sholati yang menjadi syarat sah as-sholatu apa sholat. Ma'rifatun dukhuli, ma'rifatun yakni mengetahui az-zuhulil waktu, apa masuknya waktu, biyaqini dengan yakin, aw ijtihadi atau dengan ijtihad, aw ghalabatin dhannah atau dengan kira-kira atau dengan sangkaan. Fa in shalla, maka jika sampai fa'in sholat, maka barang siapa sholat yang sholat ma'as-sakana dengan ragu-ragu, lam tasihha, maka tidak sah apa as-sholatuhu, sholat orang tersebut.
wa yustaratu dan disyaratkan ma'rifatul kiblati, yakni menghadap kiblat. Ma'rifatu menghadap, al-kiblatu apa kiblat. Wa yajibu dan wajib syatrul aurati, syatru yakni menutup al-aurati apa aurat, bisa tirid zahiri mubahan dengan menggunakan bisa tiri dengan penutup atau baju tahiran yang suci, mubahan yang diperbolehkan. Wa yajibu dan wajib apa raf'un najasati, yakni menghilangkan najis, minas saubi wal badani wal makani, dari minas saubi dari baju, wal badani dan badan, wal makani dan tempat sholat. Wa yajibu ala qadiri, wa yajibu dan diwajibkan alal qadiri, yakni alal qadiri ay yusalliyan fardhan qa'imatan. Wa yujibu dan diwajibkan apa alal qadiri untuk mengetahui ay yusalla fardu qa'iman, untuk fardu-fardunya salat, an yusalla fardun qa'iman, untuk mengetahui fardu-fardunya salat qa'iman yang akan didirikan. Wa yajibu dan wajib alal qadiri bagi yang mampu ayyusallian fardu, untuk melaksanakan sholat fardu qa'iman dengan berdiri. Baik, di sini pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat sah dari sholat. Yang pertama ada wajib mengetahui masuknya waktu sholat, karena jika sholatnya itu ragu-ragu maka ya sholatnya tidak sah. Lalu yang kedua ada menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga ada menutup aurat dengan penutup atau baju yang suci dan yang diperbolehkan. Lalu yang keempat ada menghilangkan najis. Yang keempat ada raf'un najasah, yakni menghilangkan najis, minas sauba dari pakaian, wal badan dan badan, wal makani dan tempat yang akan ia sholati. Wa yujibu dan wajib alal qadiri bagi yang mampu atau berkuasa, ayyusalla untuk salat, ayyusalla fardhan untuk salat fardhu, qa'iman dengan posisi berdiri bagi yang mampu. Baik, lanjut ke fasal selanjutnya. Fasal selanjutnya ada furudus salati, yakni tentang fardu-fardunya salat. Wal furudus salati, adapun fardu-fardunya salat, an-niyatu yakni niat, wa takbiratul ikhrami dan takbiratul ihram, ma'an niyati disertai dengan niat, wa qira'atil fatihati bi basmalati, ya, dan membaca basmalah, membaca al-fatihah bi basmalati dengan basmalah, wa tasdidati arba'atil asy'ari, membaca surat al-fatihah bi basmalati dengan basmalah, wa tasdidatil arba'atil asy'ari dan membaca tasdidnya arba'ati asy'ari yang ada 14. Wa ikhrajil dha'i minadh dha'i, dan mengeluarkan huruf dhad dari dha. Wa laysa fil fatihati dha'u, dan walaysa dan tidak ada fil fatihati dalam surat al-fatihah apa huruf dha'un, huruf dha.
wa yajibu summa ruku'u, lalu summa kemudian ar-ruku'u ruku', wa yujibu dan wajib ayyan haniyah bihaisu tanalu rahatahu rukbatan. Dan selanjutnya summa ruku'u ruku' wa yujibu dan wajib ayyan haniyah bihaisu tanalur rahatahu rukbatihi, dan wajib untuk condong, rukuknya secara condong atau membungkuk sekiranya kedua tangan diletakkan di lutut. Wa yatma'inna fiha wujuban, wa yatma'inna dan melakukan tumaknina fiha di dalam ruku' wujuban sehingga fiha wujuban yakni menjadi kewajiban hatta taskunu a'dha'uhu sampai sekiranya tenang anggota-anggota badan. Summal i'tidalu, lalu kemudian i'tidal, wa tuma'ninatu fihi dan tumaknina di dalamnya wujuban wajib. Summa sujudu dan sujud marrataini 2 kali, wal julusu bainas sajdataini, wal julusu dan duduk bainas sajdataini di antara 2 sujud, wa tuma'ninatu wujuban dan tumaknina wujuban itu wajib fi kulli di dalam seluruhnya. Wa yaf'alu bakir raka'atit kadzalik dan mengulanginya pada rakaat yang selanjutnya seperti itu. Wa tasyahhudil awwali dan tasyahhud awal, wa qu'uduhu sunnatun, wa qu'uduhu dan duduk di dalamnya sunnatun itu sunnah. Wa tasyahhudul akhiri dan tasyahud akhir, wal julusu dan adapun duduk di dalam tasyahud akhir fardun yaitu wajib. Wa salatu dan membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudi setelah tasyahud, wa qabla salami dan sebelum salam fardun yaitu wajib. Wassalamu dan salam minas salati fardi, wassalamu dan salam minas salati fardi dari mengucap salam, minas salati fardi dari salat fardun yaitu wajib. Wa akullus salam dan sekiranya dan adapun ucapan salam tersebut sekiranya assalamualaikum yakni berupa assalamualaikum. Jadi tentang fardunya salat itu ada 17 seperti yang sudah disebutkan di sini. Yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram ma'an niyati, takbiratul ihram dengan niat, wa qiraatil fatihati dan membaca Fatihah bi basmalati wa tasdidati arba'atan asyra, wa ikhrajid dha'i wa ikhrajid dhadi min ad-dha'i wa laysa fil fatihati dha. Jadi membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasdidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf dhad dari dha karena di dalam Fatihah tidak ada huruf dha. Lalu yang selanjutnya ada ar-ruku'u wa yajibu ayyan hani bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi wa yatma'innu fiha wujuban hatta taskuna a'dha'uhu Jadi wajib ruku' yang rukuknya itu condong atau membungkuk sekiranya kedua telapak tangan itu letaknya berada di lutut. Wa tuma'ninatu fiha wujuban. Jadi
Dan selanjutnya ada tuma'ninah wa i'tidal, summa i'tidal, kemudian i'tidal, summa sujudu marrataini. Lalu yang selanjutnya ada sujud 2 kali, wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Lalu selanjutnya ada wa tasyahhudul akhiri al julusu fiha fardun, yakni duduk tasyahud akhir. Dan selanjutnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya ada salam, wassalamu minas salati fardhi, jadi mengucap salam sekiranya ucapan assalamualaikum. Lalu yang selanjutnya tertib. Wa aqallu tasyahhudil wajibi, dan adapun paling sedikitnya at-tasyahhudil, adapun tasyahud, membaca tasyahud wajibi yang wajib, sekiranya ucapan at-tahiyatullah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa aqallu, dan mengucapkan as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala, dan wa aqallu, dan paling sedikitnya as-salatu, salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sekiranya ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, wa yang bagi, dan adapun seharusnya ayati bis sunani, yakni melakukan kesunahan di dalam salat, jami'aiha, semuanya di dalam salat, wa yakasiratun, yakni ada banyak, jiddan, banyak sekali. Wa yang bagi, dan seharusnya al-i'tina'u, menjaga bi-ikhlasi, dengan ikhlas. Baik, lanjut ke fasal selanjutnya, yakni tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu, al-mubtalatis sholati, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama ada wa yubtilus sholati, dan adapun perkara-perkara as-sholat yubtilu, yang membatalkan as-sholatu, apa sholat. Yang pertama ada al-kalamul amdan walau bi harfaini, yakni al-kalamu, berbicara amdan, dengan sengaja, walau, meskipun, bi harfaini, dengan 2 huruf saja, wan nasiyan ing kasiran, dan berbicara, wan nasiyan ing kasiran, dan lupa jika berbicara banyak, wa yubtiluha, dan adapun yang membatalkan ha di dalam as-salat, al-amalu kasiran, yakni membuat al-amalu, yakni melakukan al-amalu, yakni bergerak, al-kasirah, gerakan, al-amalu, bergerak, kasiran, yang banyak, kasalisil khutuwati, seperti berjalan 3 langkah, wal aklu wasyurbu, wal aklu, dan makan, wasyurbu, dan minum, wangkisyafu aurati, dan terbukanya aurat, illam tashtur halan, jika illam tastur halan, jika illam tastur halan, wangkashiful aurati illam tastur halan, yakni terbukanya aurat, illam, jika tidak, atasturu, ditutup, halan,
secara langsung. Jadi sebaiknya jika auratnya terbuka langsung ditutup kembali. Wal wuqu'un najasah, dan yang kelima, wa wuqu'un najasah, yakni kejatuhan an najasatu apa barang najis, illam tulqa halan, jika tidak langsung disingkirkan, min ghairi hamlin, illam tulqa, jika tidak langsung disingkirkan halan secara langsung. Wiyubtiluha, dan adapun yang membatalkan terhadap salat, apa syabqul imami birruknaini fi'liyaini, yakni sabaqu apa mendahului al-imamu imal birruknaini dengan dua rukun fi'liyaini, rukun fi'il, atau mendahului dua gerakan dari imam. Wakadza, dan begitu juga apa at-tahallufu bihima bighairi udhrin, yakni at-tahallufu ketinggalan, membelakangi imam atau ketinggalan, bihima terhadap kedua rukun fi'il tersebut, bighairi udhrin dengan tanpa adanya uzur. Lalu wala tasihhus salatu, dan tidak sah apa salat, al-halfal kafri wa mra'ati wa khuntha, wala tasihu, dan tidak sah apa salat, halfan dengan menambah, halfan tidak sah salatnya, wala tasihu, dan tidak sah apa as-salatu salat, halfan di belakang al-kafir orang kafir, wa mra'atin dan perempuan, wal khunsa dan khunsa. Jadi untuk perkara-perkara yang membatalkan wudu di sini sudah dijelaskan. Yang pertama ada berbicara dengan sengaja meskipun itu dua huruf. Lalu yang kedua ada membuat banyak gerakan seperti berjalan melebihi 3 langkah. Lalu yang ketiga ada makan dan minum. Yang keempat terbukanya aurat jika tidak ditutup langsung. Jadi jika auratnya terbuka lebih baik langsung ditutup kembali. Lalu yang kelima ada kejatuhan najis jikalau tidak langsung dibuang atau disingkirkan najisnya. Lalu ada mendahului imam dengan dua gerakan. Lalu ada membelakangi imam atau tertinggal dari imam dua gerakan tanpa adanya uzur. Dan tidak sah apa sholatnya orang Islam, dan tidak sah apa sholatnya halfun jika di belakang kafirun orang kafir, wa mra'atin dan perempuan, wal khunasah dan khunasah.
wal imsaku dan menahan anil mufattarati dari hal-hal yang membatalkan puasa, yakni minat ta'ami dari makan, wasyarabi dan minum, wal jima'i dan jima, wal istimna'i dan mengeluarkan mani, bimubasyaratin secara langsung, wal istiqa'adati dan memaksa untuk, wal istiqa'atil bil ikhtiyari dan muntah secara dipaksakan atau secara disengaja. Mintama misaumi dan adapun kesempurnaan dari puasa, yakni akaful jawarihi, yakni menahan atau mencegah anggota badan amma yakrahuhullahu ta'ala dari perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, minal a'dha'i minal a'dha'is sab'atil ati dzikruha dari anggota tujuh anggota badan, al-ati dzikruha sebagaimana yang telah disebutkan. Fafiha dan ada di dalam sebuah hadis, al-hadis wa hadis, khamsu, hadisnya berbunyi, khamsu yuftirna as-sha'imah, al-kadhibu wal-ghabitu wan-namimatu wa yaminu kadhibatun wa nadharu bisahwati, yakni al-khamsatu 5 perkara yung yuftirna sha'iman yang menghilangkan pahalanya sha'iman orang yang berpuasa, kadzibun yakni berbohong, wal gibitu dan ghibah, wan namimatu dan adu domba, wal yaminu dan sumpah palsu, wal yamimu dan sumpah, al kadzibatu yang palsu, yang bohong, wan nadharu dan melihat, bisyahwati dengan syahwat, wa min tamamis shaumi dan adapun juga kesempurnaan dari puasa apatah taharri iftar 'alal halani, yakni berusaha mencari makan, berusaha taharril iftarah, yakni mencari makanan untuk berbuka, mencari bukaan, alal halali dengan cara yang halal, wa adamul istiksari dan tidak terlalu banyak makan, wal adamul istiksari dan tidak terlalu banyak minal akli saat makan, saat berbuka, wa yang bagi dan seharusnya al istiksaru yakni memperbanyak minas saumi dari puasa, apa lasiyaman untuk tidak tidur, lasiyaman pada hari-hari yang penuh, al-ayyam lasiyaman al-ayyam al-fadilatu fi syar'i, dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih dari puasa hari-hari yang penuh keutamaan, fi syariati dalam syariat, wallahu a'lam wa wallahu a'lamu wa billahi taufiq, wallahu a'lam wa billahi taufiq. Baik, lanjut ke bab selanjutnya, yakni tentang bab zakat. Wa amal zakatu dan adapun zakat, wahia rabi'un arkanul islami, yakni rukun Islam termasuk dari wahia adapun zakat, rabi'u arkanul islami yakni rukun Islam yang nomor 4. Fayajibu ala muslimin, maka wajib bagi orang muslim, ma'rifatan anwanil amwali, yakni untuk mengetahui macam-macam harta, al-wajibati yang wajib, fiha di dalam zakat, wahia na'amu wan naqdani wat tajarratu wat tijaratu war rikazu
wal ma'dhinu wal mu'asyaratu wal mu'asyaratu, yakni harta-harta yang wajib dizakati ada an-na'amu, binatang ternak, wan naqdani, dan emas atau perak, wat tijaratu, dan harta dagang, wal rikazu, dan barang temuan, wal ma'zinu, dan makanan pokok, wal muasyarah, dan buah-buahan. Wahia, maka adapun zakat, junubu wasimaru, tidak wajib. Wahia, maka tidak wajib. Wahia khunubu wasamaru, yakni biji-bijian dan buah-buahan. Begitu maksudnya. Jadi harta yang wajib dizakati itu ada binatang ternak, emas atau perak, harta perniagaan, barang temuan, barang galian, serta makanan pokok, yakni biji-bijian dan buah-buahan. Fala zakatu fiha, maka tidak wajib zakat di dalamnya. Fiha, di dalamnya, siwanun na'imun sami'atin, yakni hewan di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Jadi maksudnya pada ladang terbuka seperti itu. Wa yustaratu, dan wajib disyaratkan al-haulu laha, harus lewat setahun, laha untuk zakat. Wa kadzalika, dan begitu juga yustaratu disyaratkan linuqudi, bagi emas, wat tijarati, dan perak. Emas dan perak, wat tijarati, dan barang perniagaan. Wa yustaratu, dan diwajibkan fi hadhil anwani, di bagian ini, yakni emas, perak, dan harta perniagaan atau harta dagang, apa nisabu, sesuai pada nisabnya, aidon, juga. Wajibu, dan wajib, apaan naqdaini, untuk mengeluarkan zakat emas dan perak, wat tijarati, dan mengeluarkan zakat dagang, rubu usyrin, yaitu seperempat. Wajibu, dan wajib, apa hububis samari, dalam harta makanan pokok, yakni allati syukiyat bimu'nati, yakni yang disirami dengan alat bantu atau dengan irigasi, yakni al-usru, sepersepuluh. Wa bighairi, dan jika tidak ada alat bantu, yakni dengan hujan langsung, itu ma'unatil usri, maka sedekahnya adalah sepersepuluh. Jadi kalau disiram dengan irigasi, itu zakatnya, nisabnya adalah setengah dari sepersepuluh. Dan kalau sawahnya itu diairi dengan hujan, maka nisabnya adalah sepersepuluh. Zakatul fitrah, dan adapun zakat fitrah, wajibatun, yaitu hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas seluruh umat Islam. Idza fadlat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idil wal lailatahu. Idza fudulat, jikalau lebih, an qutiha, dari
makanan pokok, wa quti may yaqutuhu, dan makanan pokok orang yang wajib dinafaqohinya yaumal idi, di hari Id, dan walailatahu, dan pada malam harinya. Arba'atun amdadi, yakni mengeluarkan 4 mud atau 1 sok. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajibu, dan wajib, an-niyatu, niat, fil jami'i, dalam keseluruhannya. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, ay yashrifa az-zakat, disalurkan az-zakatu, zakat, wal az-zakatu, zakat, wal fitratu, dan fitrah, illa ila khurri muslim, kecuali pada orang yang merdeka, mutashifan bisifati ahadin, yang disifati oleh salah satu sifat berikut. Sifat asnafi zamaniyah, yang disifati dengan salah satu golongan dari 8 golongan. Apa saja? Al-fakiri, kal fakiri, seperti orang fakir, wal miskini, dan miskin, wa kaunuhu, dan bukan termasuk dari wa kaunuhu ghairu hashimin wala mutalibin, dan tidak termasuk di dalamnya golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib, wala maula lahum, dan bukan tuan dari mereka. Wa yujibu isti'abu, dan wajib meratakan zakat kepada mereka, al-mawjudinaini minhum, dari golongan-golongannya. Baik, sekian penjelasan tentang kitab Risalatu al-Jami' awal Dzikra an-Nafi'ah, dari bab pertama sampai bab tentang zakat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kitab atau dalam pemaknaan kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just call my name. Catch me if you can.